Gimana? Lah banyak nyari duit tiba-tiba sakit. Ya kan? Nah, banyak dapat duit, misalnya duit timah, sakit masuk rumah sakit habis puluhan juta. Harus operasi ini, harus operasi itu. Harta meninggal kita ujung-ujungnya. Jadi itu sebuah keniscayaan kan? Mau kita meninggalkan atau ditinggalkan sebuah keniscayaan. Akan tetapi endingnya bahwa ya harta yang menjadi milik kita adalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan. Ya, baik. Nah, kalau sekarang sudah gampang untuk kita mau bersedekah ya. Dengan aplikasi sudah bisa. Atau kalau ada di Belitung ini gerakan infak beras sudah ada ya. ACT sudah ada, kita bisa sudah ada. Banyak ya. Dengan buka handphone ngelihat masjid sini atau bapak ini tergetuk hatinya. Tergetuk hati kita untuk mengirimkan sedekah. Sekarang gampang bayarnya. Bukan iklan ya. Dari Shopee Pay, dari apa? Dari apa namanya di Gojek itu bisa bayarnya dengan transfer. Bahkan kita bisa berinfak dengan nominal yang hanya berapa ribu saja, 10.000 juga bisa infak. Gampang ya. Tinggal kita mendapatkan ketukan hati kita untuk berinfak atau tidak. Itu saja. Oke, baik. Kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu bahwa dalam riwayat lain, faqala rajulun man yutiqu hadza ya Rasulullah. Ada seorang pria bertanya, siapa yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Bersedekah dengan hal-hal yang Rasul sebutkan tadi. Nah, secara zahir ini saya akan sebutkan tadi bahwa hadis ini wajib kita tunaikan, namun sebagian ulama memandang dalam hadis ini sedekah itu tidak wajib. Saya lebih memilih pendapat yang mewajibkan. Nah, dalam surah Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini sudah sangat populer sekali ayatnya. Wa ta'azzana rabbakum la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kalau bersyukur ditambah nikmatnya, kalau kufur nikmat, tidak mau mensedekahkan, bersyukur dengan nikmat sendiri yang Allah berikan, maka azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Kita berlaku adil di antara dua orang yang berselisih, itu juga sedekah. Dan istilah ini kemudian yang biasanya kita sebut dengan islahu zatal bain. Mengislah atau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Itu ada kalau kita cari dalil ya, misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 1 ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang Al-Anfal, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa anfal harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslihu zata bainikum. Nah ini aslih dan perbaikilah, damaikanlah di antara kalian wa ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya kalau kamu adalah orang yang beriman. Kita masih ingat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin ketika perang Badar. Ini para sahabat ya. Nah, mereka berebut juga, berebut harta rampasan perang. Bukan kayak gitu loh ya. Berebut duit ya, berebut harta ya. Nah, berebut dengan kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Satu bagian lain merasa paling berhak karena merupakan orang yang menjaga pertahanan di garda terdepan. Satu yang lain merasa paling berhak karena mungkin merasa dia adalah membacking di belakang. Karena depan dan belakang tidak akan mungkin menang. Yang depan tidak akan mungkin menang jikalau tidak ada yang membacking dari belakang. Dan ini terjadi perdebatan di antara para sahabat Nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya, kemudian mendamaikan antara keduanya dan kemudian turunlah ayat ini. Wa aslihu zata bainikum, perbaikilah, damaikanlah di antara dua orang yang bertikai, yang merasa paling berhak terhadap harta rampasan perang ini. Ini contohnya ya, dalilnya. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan yang banyak dari orang-orang yang berbisik-bisik. Apa yang berbisik bahasa kita itu apa namanya? Berbisik lah. Oh, bahasa kita itu berbisik itu. Apa ya? Berperasan. Lupaan. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang berbisik-bisik ngajak orang, gitu ya. Apa? Amara bi shadaqatin, mengajak kepada sedekah, ngajak orang bersedekah. Au ma'rufin, atau perbuatan baik. Nah, seperti yang dilakukan oleh kemarin. Ya. Apa namanya? Tim Ali Jabir, saya Muhammad Jabir. Ayo siapa yang mau? Ayo siapa yang siap dengan 10 juta, siap dengan 5 juta, siap dengan 1 juta. Nah, itu. La khaira fi katsirin. Itu banyak sekali kebaikannya. Ya, mengajak orang kepada bersedekah. Atau mengajak kepada kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan itu dengan harapan, ya, pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan kompensasi, ya, ngajak orang sedekah masjid. Ada misalnya seperti ya, siapa yang mau sedekah silakan tuliskan nama donaturnya, silakan di rekening ini, ya, itu ngajak orang. Ya, sama. Fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka pastilah bagi mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Nah, itu ya. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud, dan ini hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan dikeluarkan oleh Abu Daud. Ala adullukum ala afdala min darajatis shalah. Maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan derajat salat. Padahal yang pertama kali dihisab itu salat. Wasyam, dan juga pahala puasa. Wassadaqah, dan bahkan dengan pahala sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu wahai Nabi. Qala islahu zatal baini, yaitu mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Fa innal fasada zatil baini hiyal haliqatu. Dikarenakan mendamaikan di antara orang yang dikarenakan kerusakan yang terjadi, permusuhan yang terjadi antara dua golongan, dua orang, dua kubu, itu seperti haliqah. Haliqah itu habis cukur, ya. Habis nyukur. Nah, botak, ya. Ada gambarnya itu. Nah, orang nyukur. La aqulu, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan innaha tahlikus sya'ra. Aku tidak mengatakan itu nyukur rambut, kata Nabi. Ya, walakin tahlikuddin. Akan tetapi banyaknya orang yang bertikai, banyaknya orang yang bertengkar, banyaknya orang saling mencaci antara kubu yang satu dengan kubu yang lainnya, antara manhaj yang satu dengan manhaj yang lainnya, itu adalah mencukur agama. Mencukur agama ini maksudnya adalah menyebabkan kerusakan di dalam agama kita sendiri. Menyebabkan keretakan dalam persatuan dan kesatuan dalam agama kita sendiri. Maka ketika dua orang bertikai, bertengkar, dengan kita mendamaikan, berarti kita ikut andil dalam islahu zatal bain. Itu lebih utama dibandingkan dengan pahala. Afdol lebih utama dibandingkan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Ada orang berzakat, sedari berzakat, ya, kita menjadi penengahnya, mendamaikan antara keduanya, menjadi orang yang menjadi mediasi antara mereka. Itu pahalanya luar biasa. Oke.
Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam bersabda dalam riwayat Abu Daud, lam yakdzib, bukanlah orang yang berdusta, man nama bainal isnain, orang yang nama itu yang kita sebut dengan namimah, adu domba, namimah. Kalau diterjemahkan secara bahasa itu mengambil kabar dari sini disampaikan ke sana, itu namimah kan. Nah, orang yang dia mengambil kabar dari orang lain sampaikan ke orang lain, atau kebaikan, membawa kebaikan yang yang diambilnya dari orang lain itu disampaikan kepada orang lain, ya. Di antara dua orang, liyusliha wa fi riwayatin, untuk mendamaikan antara keduanya, dan dalam riwayat lain, laisa bil kadhibi, bukanlah dusta, bukanlah perbuatan dosa, man aslaha bainan nas, orang yang dia mendamaikan di antara dua manusia, faqala khairan, itu adalah perbuatan baik. Bahkan ketika seseorang berdusta atau berbula dalam rangka untuk mendamaikan dua orang, itu diperbolehkan. Tentunya misalnya dua orang ini berselisih, bilang satunya, kawan kono itu ngajak kau baikan, berbula dalam misah, konfirmasi dengan orang ini. Yang sebelahnya juga bilang, kawan kau sebelah itu ngajak kebaikan, padahal desa dia ngajak kebaikan. Nah, itu berbula kan, berbohong. Nah, nama tadi, namimah, nama, ya, membawa kabar berita untuk perbaikan islahul bain, itu diperbolehkan dalam agama kita. Nah, tapi sebaliknya, nah, kalau sebuah kabar yang benar-benar tidak benar untuk mencelakai antara keduanya, tidak boleh. Nah, itu yang namimah. Ya, nah, mendamaikan orang yang berseteru secara adil. Nah, berbuat baik adil di antara dua orang. Ya, ini bab yang satunya. Kita lanjutkan yang ini dulu. Islahul zatabain, ta'dilu bainal isnain shadaqah. Jadi ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ta'dilu bainal isnain. Artinya yang pertama yaitu kita harus aktif, menjadi orang yang aktif bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kita bisa melihat di antara kawan kita, di antara jemaah kita, kenapa dia menjadi berselisih, kenapa dia tidak suka dengan kita, kenapa kemudian dia bertengkar dengan si fulan. Ini ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Kalau hanya di rumah, kalau hanya dengan ibadah kita sendiri, sibuk dengan ibadah kita sendiri, nggak mau tahu dengan urusan orang lain, maka kita tidak bisa untuk mendapatkan keutamaan al-islahu zatal bain. Kemudian tentunya menciptakan kerukunan di tengah masyarakat, dan menyatukan, bukan menimbulkan pemusuhan. Nah, ruang lingkup islah ini yang pertama diantaranya yaitu mendamaikan antar individu, satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu mendamaikan antar pasangan keluarga. Ini biasa terjadi ketika sepasang suami istri, mereka berselisih di keluarganya, kemudian biasanya mereka datang untuk konsultasi kepada seorang pakar rumah tangga, psikolog dan lain sebagainya. Nah, ini juga masuk dalam kategori keutamaan al-islahu dzatal bain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surah An-Nisa ayat 35, ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima, ya, kalau kamu takut perceraian, di antara mereka, perpisahan antara mereka berdua, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah hakim, orang yang penuh hikmah, utusan dari laki-laki dan dari perempuan. Wa hakama min ahliha iyurida islahan, kalau dalam hati mereka ingin melakukan perbaikan, ingin berdamai, ingin rujuk kembali, yuwaffiqillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik. Nah, taufik ini kita jelaskan dulu, bahwa taufik itu adalah keinginan kita untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga yaitu mendamaikan antar kelompok. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, jikalau ada dua kelompok manusia di antara orang yang beriman, iqtatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma,
maka islahlah, damaikanlah di antara mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya wa tu'inu rajula fi dabbatihi, dan menolong seseorang di dalam membawa barang-barang mereka, ya, di atas tunggangan mereka, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, membawa barang ke atas tuh hewan tunggangan. Kalau zaman dahulu memang belum ada, belum ada mobil, maka untuk naikkan orang ke atas onta atau kuda itu ditolong, ditaikkan, dia didorong gitu. Begitu juga untuk mengangkatkan barang ke atas onta itu kan tinggi, ya. Nah, atau di atas kuda, karena kuda dia kalau onta kan dia masih bisa nunduk, ya. Kalau kuda dia langsung biasanya. Nah, tapi bukan seperti gambar di situ, ya. Kalau itu yang baju merah itu portir, ya. Tukang bawa barang, ya. Itu gambar kiasan saja. Kalau ini nolong orang, apa sini Pak, ujung-ujungnya minta duit. Ujung-ujungnya dipalak, ya. Terus kejadian pernah ketika dibawa, Pak sini Pak, tolong Pak, sini Pak, bawa ya Pak, dia angkatin, ya, banyak orang. Pas sampai di sana 100.000 katanya. Nah, ini dipalak kan nih. Kalau ini orang memang dia pekerjaannya, ya. Nah, tapi ini memang kita ingin menolong orang lain, mengangkatkan barang. Nah, di antara hikmahnya yaitu kita menjadi orang yang gemar membantu orang yang membutuhkan, ya. Yang simpel-simpel, misalnya orang keberatan bawa galon. Nah, gimana Bang, keberatan ke? Atau tolong nggak? Nah, atau udah usah nyebut lagi, langsung ditolong. Nah, itu juga sedekah, ya. Nah, angkatin barang, nah, misalnya bawa kardus banyak 2 ekor, tidak seimbang kiri kanan, ditolong. Atau di jalan ngeliat orang yang mungkin miring barangnya, kita beritahu, Bang miring Bang, nah, dibuat ke, ayo bareng-bareng. Itu bagian dari sedekah, ya. Nah, kemudian mensupport kegiatan sosial tentunya, kemudian menumbuhkan empati terhadap kaum yang lemah. Nah, ini empati nih yang kita tidak miliki, ya. Menendak dia lah, bukan urusan aku, ya. Nah, lewat misalnya orang kesusahan, berat sesuatu, angkat satu yang kesulitan, kecuali orang memang dia profesinya ngangkat-ngangkat seperti itu, ya. Misalnya orang angkat beras, ya. Ini Bang, tolong Bang, sedekah Bang, jangan. Sampai ke rumah burut gini. Angkat, nah itu nggak dedak, mau 50 kilo kan. Ada kuli panggul kan, tukang angkat, ya. Sini Bang, aku nak bersedekah, angkat anu. Jangan. Nah, itu berbeda babnya, ya. Kalau mereka kan memang profesi. Nah, tapi kalau nolong angkat kan ya boleh lah. Nah, oke, dalam hal ini kita hikmahnya bahwa kita membantu orang lain, ya. Jadi menolong seseorang dalam urusan kendaraan dan membantunya agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau angkatkan barangnya ke atas kendaraan, juga itu bagian dari sedekah. Oke, baik, sampai situ dulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan bahasan-bahasan terkait dengan ragam-ragam sedekah yang bisa kita lakukan untuk sebagai wujud syukur kita mensyukuri nikmat Allah, persendian yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nikmat yang kita nikmati setiap hari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.